persiapan alat, buku dan alat tulis. Lalu yang kedua, siapkan alat-alat. Menjaga privasi klien. Selamat sore Mbak, perkenalkan saya Bidan Intan yang bertugas pada hari ini untuk memberikan edukasi personal hygiene saat menstruasi pada remaja. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, lalu setelah itu saya akan memberikan penjelasan tentang masalah atau keluhannya mbaknya. Lalu nanti mbaknya bisa bertanya kalau ada yang kurang jelas, seperti itu nggih. Baik. Sebelumnya, saya mau memverifikasi data dirinya mbaknya dulu ya. Nama Nona D, umur 16 tahun, alamatnya Malang Kota, pendidikannya SMA, belum bekerja, suku Jawa, golongan darahnya O. Benar nggih? Sini ada keluhannya yaitu gatal saat menstruasi pada area lipatan paha dan alat kelamin. Benar? Saat ini sedang menstruasi hari kedua nggih? Benar. Untuk riwayat hygiene bagaimana Mbak? Oh, mbaknya cuman ganti pembalut 2-3 kali sehari. Seperti itu nggih, benar nggih? Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang pengertian personal hygiene. Jadi personal hygiene saat menstruasi itu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan saat menstruasi. Jadi personal hygiene ini intinya itu adalah kebersihan, menjaga kebersihannya mbaknya, kebersihannya kita pada saat menstruasi di daerah kewanitaan tersebut, seperti itu nggih. Dan ada faktor-faktor nih yang mempengaruhi perilaku personal hygiene pada menstruasi. Yang pertama yaitu citra tubuh atau penampilan. Maksudnya di sini adalah kita bisa menilai seseorang itu dari penampilannya. Kalau penampilannya bersih, maka kita pasti udah tahu nih personal hygiene-nya juga pasti bersih, seperti itu nggih. Lalu ada praktik sosial. Praktik sosial ini adalah kelompok-kelompok sosial yang bisa mempengaruhi perilaku kebersihan atau hygiene. Pada anak-anak yang selalu dimanja, dia punya kebiasaan mengandalkan orang lain nih untuk kebersihan dirinya sendiri, seperti itu. Nah, pada anak-anak yang seperti ini, maka akan ada perubahan pola kebersihannya, seperti itu nggih. Lalu ada tingkat ekonomi. Nah, tingkat ekonomi ini mempengaruhi nih jenis dan bagaimana orang tersebut melakukan praktik kebersihan, seperti itu. Karena kan kita harus bisa beli sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi atau odol, dan alat mandi lainnya, seperti itu. Lalu ada pengetahuan tentang menstruasi. Jadi tentang menstruasi ini, apa sih menstruasi ini, bagaimana sih cara menjaganya, itu juga kita harus tahu. Karena banyak remaja-remaja yang termasuk mbaknya mungkin juga masih belum tahu tentang menstruasi sendiri seperti apa dan jaga kebersihannya seperti apa agar tidak menimbulkan penyakit pada reproduksi kita, seperti itu nggih. Juga ada budaya ini lebih ke mitos-mitos yang ada, seperti itu nggih. Lalu ada kebiasaan sehari-harinya orang lain atau diri sendiri. Kebiasaan sehari-hari kita tuh seperti apa sih? Sering mandi apa enggak? Gitu. Sering membersihkan apa enggak? Sering cukuran apa enggak? Sering keramas apa enggak? Seperti itu nggih yang dimaksud dengan kebiasaan sehari-hari. Lalu ada kondisi fisik. Kondisi fisik ini maksudnya nih keadaannya lagi sehat apa enggak? Kalau sakit otomatis mempengaruhi nih dalam personal hygiene seseorang. Seperti itu ya. Dan untuk personal hygiene ada indikator-indikatornya loh. Personal hygiene saat menstruasi, indikatornya ada perawatan kulit dan wajah. Ini penting. Kenapa? Ada orang yang kulitnya dia tuh sensitif. Setiap haid pasti mengalami jerawat. Kenapa sih ada jerawat saat haid? Karena pada saat kita haid, kelenjar sebasius itu meningkat, sehingga produksi keringat kita juga meningkat. Seperti itu, maka akan timbul jerawat. Lalu kebersihan rambut. Kebersihan rambut kita harus perhatikan. Kita harus keramas 2 hari sekali. Karena pada saat kita menstruasi itu kulit kepala kita tuh lebih gampang berminyak dan berkeringat gitu. Jadi bisa timbul adanya ketombe atau mikroorganisme lain yang tumbuh di rambut kita. Jadi kita harus rajin keramas nih biar tidak masuk
bakteri, kuman, dan jamur yang bisa menyebabkan iritasi dan penyakit kulit seperti itu. Lalu ada kebersihan tubuh dan organ genital, maksudnya organ genital ini organ kelamin kita gitu ya. Karena kalau kita menstruasi itu kan udah otomatis tadi lebih cepat berkeringat juga. Nah, udara yang panas nih, cuaca yang panas itu bisa bikin lembab dan berkeringat. Nah, keringat ini buat tubuh kita juga jadi lembab, terutama di bagian tertutup seperti lipatan-lipatan seperti siku, lipatan paha, lipatan lutut, atau lipatan lain-lainnya seperti itu ya. Nah itu di situ tuh tempat berkembang biaknya bakteri seperti itu, jadi bisa menimbulkan bau yang kurang enak dan juga bisa menimbulkan penyakit seperti itu. Jadi penting nih menjaga kebersihan tubuh pada saat menstruasi. Ya, cara membersihkan daerah kewanitaannya udah tahu belum? Jadi caranya itu dari depan ini vagina ke belakang. Jadi dari depan ke belakang, jangan dari belakang ke depan. Kenapa? Kalau dari belakang ke depan otomatis kita membawa bakteri itu kembali ke depan seperti itu ya. Lalu kebersihan pakaian sehari-hari juga kita harus perhatikan. Mandi, setelah mandi harus ganti baju. Jangan baju luarnya aja, baju dalamnya juga seperti itu ya, biar tidak terkena penyakit lainnya. Lalu penggunaan pembalut. Nah, penggunaan pembalut ini kita harus ganti setiap 4 jam sekali. Kita harus ganti ketika sudah ngerasa kurang nyaman seperti itu ya. Maksimal 4 jam loh, Mbak. Lalu kita harus pilih pembalut yang dia tuh bersih, tidak berwarna, tidak mengandung parfum, dan daya serapnya tinggi. Seperti itu ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya ada gumpalan darah di pembalut, itu kita harus segera ganti. Karena pada gumpalan darah tersebut itu tuh timbulnya banyak sekali bakteri berkembang biak di situ. Seperti itu, Mbak ya. Paham ya, Mbak ya sampai sini? Nah, penting tadi saya sudah jelaskan untuk mencuci muka 2 kali sampai 3 kali sehari biar gak timbul jerawat. Lalu keramas, mandi minimal 2 kali sehari, pakai sabun, terus nah ini nih yang penting. Ada mitos yang selalu bilang tentang kalau menstruasi tidak boleh keramas, tidak boleh potong kuku. Itu salah, karena kalau kita menstruasi kita malah harus lebih ekstra menjaga diri kita, menjaga kebersihan diri kita, yaitu dengan keramas minimal 2 hari sekali, memotong dan membersihkan kuku ya, dan mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang vagina seperti itu. Lalu membersihkan area vaginanya juga harus dengan air bersih. Pastikan dia dengan air bersih ya, dan tidak menggunakan cairan antiseptik. Antiseptik itu yang biasanya yang kayak daun sirih apa yang seperti itu yang di pasaran banyak ya, itu sebaiknya tidak usah digunakan karena malah menyebabkan rasa kering gitu loh. Nah gitu, dan membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di situ juga seperti itu. Jangan menggunakan bedak atau parfum pada daerah vagina ya, Mbak. Iya. Lalu tadi sudah saya jelaskan ya, membasuh genitalia dari depan ke belakang, lalu mengganti pembalut 4-5 kali dalam sehari ya. Atau setelah mandi, buang air kecil dan buang air besar itu sebaiknya ganti aja, Mbak ya, gitu. Dan mencukur atau merapikan rambut-rambut yang ada di vagina itu biar tidak timbul jamur, tapi jangan dicabut. Cukup dicukur mawon ya, dipendekkan saja, jangan dicabut. Kenapa kok nggak boleh dicabut? Karena bisa menyebabkan lubang pada bekas cabutannya itu. Nah, di situ itu nanti malah gampang masuknya kuman-kuman dan berkembanglah jamur-jamur itu, seperti itu. Dampak yang timbul kalau misalnya kita nggak melakukan personal hygiene itu ada 2. Yang pertama dampak fisik dan dampak psikososial. Dampak fisik ini tadi berupa infeksi, termasuk jenengan ini tadi kan ada kemerahan ya, Mbak ya, di daerah situ. Nah itu termasuk salah satu gejala yang infeksi pada alat reproduksi kita. Bisa jadi kanker leher pada rahim, keputihan yang berlebihan, dan kalau misalnya itu kita telat melakukan penanganan bisa malah terjadi kemandulan seperti itu, Mbak. Dan ya akhirnya menurunkan kualitas hidup individu masing-masing seperti itu. Lalu ada dampak psikososial. Nah dampak psikososial itu lebih ke kayak masalah kita di sosial sih, di lingkungan, seperti rasa kurang nyaman, rasa percaya diri kurang, seperti itu ya, Mbak ya. Nah ini sudah saya jelaskan semuanya, kira-kira Mbaknya sudah paham belum ya?
Kalau sudah atau ada yang perlu ditanyakan, boleh Mbak ya. Nggih, pun. Oke, baik. Terima kasih Mbaknya. Selamat sore.